Benarkah Nabi Daud merebut istri orang? Setelah 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum, Nabi Daud alaihi salam terus-menerus bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya Allah mengampuni beliau. Dalam buku Mengungkap Rahasia Salat, karya Syamsuddin Nur, disebutkan Nabi Daud alaihi salam selain sebagai nabi juga seorang raja. Beliau sempat melakukan kesalahan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menegurnya. Beliau mencintai istri seorang petani dan meminta sang suami menceraikan istrinya itu untuk ia persunting. Dua malaikat menegur Nabi Daud dan sang raja pun menyesal. Beliau bertobat dengan terus-menerus bersujud kepada Allah selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Saat memerintah negerinya, Nabi Daud didampingi oleh 99 wanita yang resmi menjadi istrinya. Suatu waktu, Nabi Daud bermaksud untuk mencukupkan jumlah istrinya menjadi 100. Namun, yang diinginkannya adalah wanita yang sudah bersuamikan seorang petani. Nabi Daud adalah seorang raja, kadang keinginannya selalu mesti dituruti. Sang raja pun meminta agar si petani itu menceraikan istrinya. Kemudian, Nabi Daud alaihissalam akan memperistrinya. Perilaku Raja Daud itu sepertinya biasa dilakukan para raja pada waktu itu. Bahkan terjadi dalam adat istiadat pada zaman itu. Akhirnya, terjadilah dialog antara Nabi Daud dengan si petani. "Mengapa Baginda meminta istri saya? Padahal, istri Baginda telah berjumlah 99, ujar si petani. Nabi Daud alaihissalam menjawab, "Hai Pak Tani, sesungguhnya saya ingin mencukupkan istri-istri saya menjadi 100. Apa daya, Pak Tani hanyalah seorang rakyat biasa." Menolak keinginan rajanya tentu tidak berani. Dalam hatinya, ia tidak menerima keinginan Nabi Daud alaihissalam agar dia menceraikan istrinya dan menyerahkannya kepada sang raja. Sebenarnya kejadian ini adalah bagian dari rencana Allah yang Maha Mengetahui. Dia hendak menguji nabinya yaitu Daud alaihissalam dengan keinginannya hendak memperistri wanita yang berstatus istri orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar jerit pilu hati si petani yang tidak rela istrinya diambil orang. Karenanya, pada suatu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat ke istana Raja Daud alaihissalam. Dua malaikat itu menyerupai dua lelaki yang datang seolah-olah sedang bersengketa dan mengadukan masalahnya kepada sang raja untuk meminta keputusannya yang adil. Salah satu dari mereka berkata, "Kami ini dua orang yang berselisih. Saudaraku ini mempunyai 99 ekor biri-biri dan aku hanya mempunyai seekor. Ia berkata kepadaku, berikanlah biri-biri milikmu ini kepadaku, akan kupelihara bersama biri-biriku yang lainnya. Aku tidak mau. Tetapi, ia pintar berbicara sehingga aku dikalahkannya." Mendengar laporan mengenai masalah kedua orang itu, maka Raja Daud alaihissalam berkata, "Hai, sungguh aniaya benar saudaramu ini, karena meminta biri-biri milikmu yang hanya seekor." Setelah menjatuhkan hukuman kepada orang yang meminta biri-biri itu, Nabi Daud menyadari bahwa yang datang mengadukan perkaranya adalah dua malaikat hendak memberi pelajaran kepadanya atas kesalahannya menginginkan istri si petani yang hanya seorang. Padahal, ia telah memiliki 99 istri. Demi menyadari kesalahannya itu, Nabi Daud alaihissalam meminta ampun kepada Allah. Nabi Daud alaihissalam bersujud menyungkurkan wajahnya ke bumi. Inilah kehendak Allah yang Maha Tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kesalahan Nabi Daud alaihissalam dengan pelajaran yang sangat bijaksana.
Muhammad bin Ka'ab Al-Quraizi menyebutkan bahwa sujudnya Nabi Daud alaihissalam adalah 40 hari 40 malam. Ia tidak bangun dari sujudnya selain mengerjakan sholat wajib atau karena sesuatu hajat sangat penting yang harus dipenuhinya. Muhammad bin Nasr al-Maruzi dalam kitab Ta'zimur Qadris Sholah menyebutkan dalam sujudnya Nabi Daud alaihissalam menangis hingga air matanya kering dan pedih karena saking takutnya. Kedua lututnya memar karena lamanya sujud. Sebab ia takut tidak diampuni kesalahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar ia mengangkat kepalanya. "Hai Daud, aku telah mengampuni kesalahanmu." Namun, beliau tidak mengangkat kepalanya hingga datang malaikat Jibril. Hanya saja, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa kisah Nabi Daud yang kepincut perempuan istri tetangganya, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sebagai kisah Israiliyat. Kisah ini sendiri dikaitkan dengan tafsir Al-Quran Surat Syod ayat 22-25. Kisah-kisah Israiliyat ini menampilkan dengan buruk perjalanan para rasul dan nabi-nabi, tutur Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya berjudul At-Taubat ila Allah. Istilah Israiliyat meski dinisbatkan kepada Israel, julukan bagi Nabi Yakub dan merujuk kepada kisah yang bersumber dari orang-orang Yahudi, tetapi dalam perkembangannya Israiliyat lebih populer dikenal untuk kisah atau dongeng masa lalu yang masuk ke dalam tafsir dan hadis, baik yang bersumber dari orang-orang Yahudi, Nasrani, maupun lainnya. Cerita-cerita itu semakin berkembang dengan banyaknya orang yang berprofesi sebagai al-qasasun, pandai cerita, yang selalu menonjolkan keanehan-keanehan dalam penyampaiannya agar menarik perhatian pendengar. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan kesalahan apa Nabi Daud dalam kisah ini, yang dia sangka adalah sebagai fitnah dan cobaan bagi beliau. Kemudian beliau beristighfar kepada Robnya, serta tunduk sujud dan memohon ampunan. Menurut Yusuf Qaradawi, yang tampak dalam kisah itu adalah Nabi Daud bertindak dengan tergesa-gesa serta tidak meneliti dahulu secara mendalam, sehingga beliau terpengaruhi oleh dorongan emosi ketika mendengar perkataan salah seorang yang sedang berselisih itu, dan secara tergesa-gesa memutuskan hukum dengan merugikan pihak lain, tanpa terlebih dahulu mendengar alasan-alasannya, dan memberikan kesempatan kepadanya untuk membela dirinya sendiri, tulisnya. Seorang hakim yang adil, ujar Qaradawi, hendaknya tidak terperdaya oleh ucapan satu pihak yang sedang berselisih atau penampilannya, hingga ia telah meneliti dan menyelidikinya dengan seksama, dan mendengar dari seluruh pihak yang berselisih dan adanya dalil yang mendukung ucapan masing-masing. Oleh karena itu ada yang mengatakan, jika salah seorang yang sedang berselisih datang kepadamu dan sambil memperlihatkan satu matanya yang luka, maka tunggulah hingga engkau juga melihat lawan perkaranya, karena barangkali justru lawannya itu kedua matanya luka. Maka datanglah perintah Tuhan agar Daud tidak cepat terpengaruh oleh emosinya dalam menetapkan suatu hukum. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa, di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." Quran Surat Syod ayat 26. Terkait bahwa mereka yang datang mengadukan perkaranya adalah dua malaikat,
yang hendak memberi pelajaran kepadanya atas kesalahannya menginginkan istri si petani yang hanya seorang, padahal ia telah memiliki 99 orang istri. Menurut Al-Qardawi, apakah kedua orang yang sedang berselisih itu adalah memang manusia, atau dua malaikat yang menyamar sebagai manusia, datang untuk menguji Nabi Daud, kemudian keduanya lenyap tanpa bekas? Apapun kemungkinannya, menurut Qardawi, pengertian dan tujuannya adalah sama. Hanya saja, itu tidak dapat dijadikan sebagai suatu bentuk metafor dan sebagai sindiran bagi Daud sendiri, karena ia menginginkan istri tetangganya sendiri, seperti digambarkan oleh kisah-kisah Israiliyat yang menampilkan dengan buruk perjalanan para rasul dan nabi-nabi, katanya. Hingga dalam kisah Israiliyat itu para nabi telah jatuh dalam tindakan-tindakan yang orang biasa saja tidak mau melakukannya, maka bagaimana mungkin terjadi bagi seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya pada sore dan pagi hari. Tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Quran Surat Syad ayat 17-18.